Kaulah yang pertama, seharusnya yang aku cinta. Salah. Allah. Meski tak terlihat, meski takkan dapat terbayangkan, hadirnya dunia ini bukti besarnya kuasa. Alhamdulillah akhirnya keluar berapa rombongan ya? Ada 3 rombongan ya. Ada yang ke Batu Lubang, ada yang ke Pulau Nangka namanya. Ya. Bergerak terus menyebarkan hidayah ke seluruh penjuru alam. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya kembali padamu, ya Allah. Tiada keindahan selain sampai di Tanjung Kedung, tempatku bersandar, tempatku mengadu. Di setiap detikku bergantung padamu, dimanapun hidup ku butuh kau selalu.
Tapi kalau menurut Allah, orang baik itu yang menjalankan perintah Allah. Orang baik itu yang mengikuti sabda baginda Nabi SAW. Itu orang yang baik. Nanti ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Yang kelima, kita bisa melihat Tuhan kita. Yaitu Allah dibuka hijabnya 50 hijab, terus terbuka sampai melihat wajah Allah. Yang kita nggak bisa bayangkan sekarang. Nanti langsung lupa semua kenikmatan dalam dunia. Kenikmatan bersama istri lupa, kenikmatan di rumah mewah di surga lupa, kenikmatan bercengkerama dengan teman-teman dan juga lupa makanan-makanan yang lupa semua. Ingat yang kepada Allah yang Maha Indah menampakkan diri. Saking indahnya lupa 80 tahun manusia bengong melihat Allah. Malah ya karena kemuliaan dunia, jangan sekali-kali kehidupan dunia menipu kamu. Dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah menipu kalian sehingga lalai dari Allah? Apa yang menipu kamu kok bisa masuk neraka sekarang ini? Apa yang menipu kamu dulu itu? Kok bisa masuk dalam neraka yang apinya 70 kali lebih panas daripada api dunia ini? Apa yang menipu kamu dulunya di dunia? Rumah kah? Istri kah? Anak kah? Kebun kah? Toko kah? Pejabatannya? Kok lalai dari aku? Ya insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Waktu maghrib gitu ya. Teramaikan masjid di kampung kita ini ada. Ada Ustaz Ridwan juga, Ustaz Ridho. Ya. Kaulah yang pertama, seharusnya yang aku cinta. Meski tak terlihat, meski takkan dapat terbayangkan, hadirnya dunia ini bukti besarnya kuasamu. Akhirnya hidup ini semuanya kembali padamu, ya Allah. Tiada keindahan selain darimu, tempatku bersandar, tempatku mengadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pondok setia kami bersama Pak Ju. Ini penghuni yang cukup lama. Ya, kalau kita datang ke Pulau Nangka pasti kita di pondok ini. Ngopi malam. Rumah beliau di sini. Beliau di sini. Salah. Kopinya di sini enak sekali rasa kopinya. Karena Kopinya. dia pakai kayu bakar dan kayunya hitam-hitam. Kayunya hitam-hitam ya. Hitam. Oh. Sudah tebal gitu. Sudah tebal saking hitamnya. Wah, rumahnya. Suasana zaman dulu. Luar biasa. Nah, salah. Ya. Kelihatannya masih keras-keras. Kopi. Nah, ini di rumah Pak Narjo di pondoknya. Ini seharian Pak Narjo ini. Kalau siang dia untuk masaknya ini cerek yang sudah lama. Dari bawah sampai atasnya sudah hitam semua. Jadi saking hitamnya itu ya. Jadi kopinya ngikut hitam karena cerek juga udah saking hitamnya. Jadi dia dapat lagi jodoh lagi. Carikan jodoh lagi. Sudah lama menyendiri. Nah, diajak dia 3 hari langsung ya. Saya dia tinggalkan. Udah berapa tahun pondoknya? 20 lebih tahun ya. Oke.
selalu berharap luasnya rahmatmu membawaku di akhir yang indah. Ya Allah, Masya Allah. Yuk. Kakak ini, mungkin kalau kita hitung bisalah ada 200 orang laki-laki yang kecil balik ya. Nah, hanya satu bapak imam yang datang ke masjid. Allah, Allah. Masya Allah. Termasuk juga kita ini. Masya Allah. Bapak hadirin yang mulia, ini bahan renungan, bahan pikir agar kita ini maksudnya punya risau atas orang lain. Nah, jangan kita mikir diri kita saja. Dunia aja tidak berkembang kalau kita hanya memikir kepunyaan kita saja. Orang dagang bagaimana dagangnya bisa lancar, bisa terbang kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana, omsetnya bisa banyak, laris, terjual, laku, sehingga satu pabrik bikin pabrik baru lagi. Nah, begitu juga agama. Para nabi, para sahabat dulu telah ambil peduli, ambil pikir, ambil gerak usaha, sehingga agama ini tersebar. Di zaman para sahabat ini agama ini tersebar 2/3 dunia. Hampir seluruh dunia ini ada orang Islam. Kurang lebih kata ulama 7 miliar penduduk dunia ini. Yang hari ini tinggal 1,5 miliar saja orang beriman. Di antara orang beriman ini mungkin kalau paling setengah miliar yang mengamalkan masjid. Yang 1 miliarnya mungkin di luar masjid. Di sini bagaimana kita punya pikir yang sama sebagaimana pikir Nabi. Bagaimana seluruh orang lelaki yang akil balik di kampung ini sholatnya di masjid semua. Ini pikir kita. Man alifal masjidah alifakhullah. Barang siapa mencintai masjid maka Allah akan mencintainya. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh mana cinta Allah kepada kita, maka kita bisa melihat sejauh mana diri kita itu dihubungkan dengan masjid. Hari ini berbagai usaha orang-orang di luar Islam telah menjauhkan orang Islam dari masjid. Sehingga orang Islam hari ini nggak punya power lagi, nggak punya kekuatan, nggak gagah, nggak hebat lagi. Dulu satu orang sahabat telah ditakuti ribuan orang kafir. Hari ini seandainya tuan-tuan bapak saudara sekalian, seandainya kita mau ngajak perang sama orang kafir, jumlahnya Islamnya 1,5 miliar. Orang di luar Islamnya, orang Yahudi Nasraninya 5,5 miliar. Kalau kita adu tangan, adu senjata, kira-kira kalah nggak kita? Hari ini kita takut apa? Kita takut orang di luar Islam. Kan amal kita nggak sempurna, nggak betul. Masjid aja dibangun kosong. Jadi ini bukan kita salahkan orang di sini, justru kita sayang kepada orang di sini. Bagaimana seluruh orang-orang yang bisa ke masjid ramai-ramai berbondong-bondong, sebagaimana hari ini ahli pasar telah datang ke pasar, ahli nelayan telah datang ke nelayannya, beramai-ramai berombong-rombong, ahli tani telah datang ke pertaniannya. Begitu ada. Nah, datang dari sini bagi risau, bagi kerja usaha, ikhtiar kita, sekuat tenaga kita sebagaimana para nabi dan sahabat. Maka sahabatlah dikirim kemana-mana. Ada yang dikirim ke Yaman seperti Khalid bin Walid itu 6 bulan Pak di Yaman. 6 bulan. Tidak satu orang masuk kepada Khalid bin Walid adalah dia ahli pedang, tidak pernah kalah dalam perang. Sehingga digelar Saifullah, pedang Allah. Tapi ketika dikirim ke Yaman pun belum jadi ahli hidayah. 6 bulan. Kemudian disusul lagi pulang Khalid bin Walid, disusul lagi jemaah Sayyidina Ali. Maka Rasulullah, jika kalian mau ikut lagi untuk menemani Sayyidina Ali, silakan berangkat, tambah masa lagi, tambah pengorbanan lagi. Ada beberapa sahabat ikut Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali telah berdakwah di sana sampai seluruh Bani Hamdani masuk Islam. 3 hari masanya Pak, masuk Islam semua Bani Hamdani. Dakwah Sayyidina Ali. Karena hidayah itu Masya Allah, kita nggak tahu.
Kadang-kadang berkali-kali orang datang kepada kita untuk ngajak ke masjid, tidak ada satu orang pun yang pergi. Sahabat diridho Allah gara-gara usaha agama ini. Kalau ibadah sebagian ulama banyak melebihi ibadah daripada para sahabat. Tapi gaya debu kaki kuda sampai aja belum sampai. Bayangkan. Susah payah sahabat. Kenapa sahabat orang awal itu? Susahnya luar biasa. Ada yang terpotong, ada yang terbelah dadanya, ada yang tubuhnya dikoyak-koyak, ada jantungnya, limpahnya dimakan. Lehernya terpotong, istri jadi janda, anak jadi yatim. Sahabat telah korban habis-habisan. Tidak pernah apa yang kata Nabi itu, nggak pernah sahabat. Ya besok aja ya Rasulullah. Nggak pernah. Sahabat itu kalau kuda menghadap ke barat, yang ke timur nggak pernah. Mulak pamit sama istri lagi sahabat. Maka sahabatnya kalau tagaza gampang nggak pernah. Insya Allah saya siap ya Rasulullah. Allah Akbar. Kita belajar 3 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah mau belajar 3 hari, mau belajar 4 hari 4 bulan. Sahabat tuh nggak ada yang nunjuk. Ada sahabat ditanya Rasulullah siapa yang siap jaga kemah kata Rasulullah malam ini. Maka dia kan tuh bilang Rasulullah minta tagaza untuk jaga kemah Rasulullah. Maka kata sahabat itu saya wahai Rasulullah. Rasul tanya lagi siapa yang siap? Saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi siapa yang siap jaga kemah saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah 3 sahabat maju. Ternyata yang maju cuma 1 orang. Rupanya yang nunjuk tangan dari sahabat yang pertama dari semuanya. Itu kata sahabat. Luar biasa. Maka agama ini tersebar. Agama tersebar. Maka Nabi Muhammad satu. Kita kerja kita yang sungguh dakwah semuanya. Berani korban insya Allah. Dunia wujud, akhirat wujud. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Sama-sama orang kita selamat, orang lain selamat. So kita semua bersedia insya Allah jam 5 nanti kurang lebih kita akan silaturahmi door to door rumah-rumah seperti disampaikan sebagaimana ahli dunia telah datang rumah-rumah, tawar ini, tawar itu, tawar kulkas, tawar lemari, tawar keramik baru, tawar macam-macam kasur baru. Hari ini kita tawarkan agama rumah-rumah. Nah, tawarkan kalimat la ilaha illallah, orang agama paham power kalimat la ilaha illallah. Yang kita dia membisu. Kita ajak, kita rangkul mereka. Insyaallah kita semua bersedia. Insyaallah. Allah memberi paham kepada kita semua untuk dapat amal sampaikan nanti pada maghrib kita akan kemana-mana ada pembicaraan lebih dasar lagi. Nah, lebih dasar kita dengar. Kalau siapa yang menyampaikannya, pokoknya kalau baik kita ambil. Kalau yang buruknya kita pendam pendam.
hati akan tentram, akan tenang, dan menjadi solusi atas orang yang duduk di taman-taman istana Presiden Jakarta itu ini dipilih dulu, diseleksi. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Taala ini. Detik ini telah berikan kita dengan keadaan tenang. Ini ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman ini seperti di dalam air tenang, tidak gelisah. Dan di rumah Allah. Maka ini kewajiban kita memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana ila yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada ciri-cirinya. Minimal sholat 5 waktu. Ciri-ciri orang beriman ini apabila mendengar kebesaran Allah maka bergetar hati. Apabila mendengar ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Ini ciri-ciri orang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting di dunia ini adalah perkara iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan para anbiya alaihissalam ke dunia ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat dan pemain tabi'in, wali-wali Allah, sampai alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh dunia. Ini asbab kerja dakwah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kalau Bapak ikhlas itikad karena Allah dan niatnya. Nawaitu itikad wa bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Ya Allah, niat itikad ini karena Allah. Maka kita akan dibangun sebuah istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itikad. Sikap kita malam ini nanti kita orang yang bertemu berpisah sama Allah akan mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar, akan duduk di mimbar-mimbar bercahaya ketika ada huru hara hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, orang bertemu berpisah sama Allah. Kami tidak didengar oleh Bapak, kami datang sendiri. Nanti di Senin insyaallah kami akan berpisah sama Bapak. Ini bertemu berpisah sama Allah. Kami datang ke rumah, door to door, mengajak meraih. Nah nanti kita bertemu berpisah sama Allah, nanti akan dapat ilmu di pada masa. Amin baik. Amin ya rabbal alamin. Tunggu malaikat Allah datang ke rumah kita, untuk menjaga orang Islam ini. Nah, maka kami belajar nanti sebelum nanti, sehingga istri kami tidak terbiasa ada masalah sholat berapa. Ya Allah, suami saya keluar 3 hari ya Allah, anak sakit ya Allah. Maka ketika istri kita mengucapkan Allah, ya Allah, maka Allah senang apabila hambanya bergantung konek langsung kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak pernah tinggalkan untuk agama, ada masalah bangga, anak sakit bangga, kurang duit bangga, seolah kita dipertuhankan oleh anak istri kita. Ini bahaya. Iman istri kita bahaya. Maka perlu latihan. Maka secara tidak langsung kami sudah menyerang 4-1-0 para main bola. Kami dari Dewan Gunung, dari Pangkal Pinang ada 11 orang menyerang Bapak 3 hari di sini. Maka Bapak juga harus menyerang kami, Ketua Gunung ke Pangkal Pinang, minimal 11 orang. Hari Senin ini kami bawa Ketua Gunung Pangkal Pinang. Bapak tidak usah mikir apa-apa lagi. Kita laundry, bukan dulu Paknya. Pak, ini insya Allah kita laundry Pak. Nah, terus insya sama makan kita 3 hari mati kompor. Kita akan servis. Kira-kira siapa akan niat dia. Senin ini insya Allah sama-sama kita akan siapkan 4 mobil. Insya Allah. Dan kapalnya insya Allah kita siapkan. Siapa kira-kira? Niat dia. Ini kan hari Sabtu masih ada musyawarah sama istri dulu. Niat dia. Malam ini semua Allah tanam. Niat dia sholat. Pak Ju ya. Kalau berangkat insya Allah. Niat dulu Pak, niat insya Allah. makanan bukannya, Hah? makanan bukannya. Insya Allah. Pak Kadus. Allah. Kalau berangkat ini bapaknya siapa ya?
Nah, Insyaallah Pak, mudah-mudahan di pertemuan kita malam ini masih ada 2 hari lagi Pak. Kita malam ini. Ya Allah, jadikan istri yang soleha ya Allah, pada suaminya ya Allah, mendukung suaminya keluarga lagi ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan hidup mata kami biar dikubur ya Allah. Doakan kami ya Allah, kesolehan mereka ya Allah. Ya Allah, dari kampung ini ya Allah, jadikan pondok pesantren sampai sekarang ya Allah. Ya Allah, dengan kudratmu ya Allah. Ya Allah, keberkahan kampung ini ya Allah. Di kampung ini ya Allah, terdahulu banyak orang soleh meninggal di kampung ini ya Allah. Ya Allah, berkahi kampung ini ya Allah. Ya Allah, antarkan ya Allah seluruh dunia ya Allah kondisi ini ya Allah. Dari seluruh dunia ya Allah datang ke kampung ini ya Allah. Dan seluruh dari kampung ini ya Allah mendapatkan seluruh dunia ya Allah. Ya Allah yang hadir di sini di sini di kampung ini ya Allah, berangkatkan hadir seluruh meninggal dunia ya Allah. Dan di bagian orang semalam tidak semuanya ada yang berada di masjid. Ini simpang katis di sini mengenai simpang katis. Jadi maknanya kalau kita di masjid ini ciri salah satu ciri atau tanda-tanda orang beriman. Jadi orang beriman di masjid tidak bisa dipisahkan sebagaimana ikan dengan air. Kalau orang beriman memisahkan diri dengan masjid, maknanya orang beriman ikan dan jenis air. Sehingga banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mengaitkan orang beriman dengan masjid dengan kaitan khusus. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Semuanya orang beriman, orang yang makmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini satu tanda. Maka ayat ini dihususkan orang beriman. Kemudian tidak ada suku vakumnya, lurus dan syaratnya sama. Tapi ini tidak ada syaratnya diluruskan oleh imam. Mestinya imam itu sunnah akan meluruskan syarat daripada makmum tadi. Pahalanya lagi, kerjanya sunnah dikuatkan untuk luruskan syarat. Kalau zaman Nabi itu sahabat itu sambil berjalan, umat itu benar-benar luruskan syarat. Saking pentingnya syarat diluruskan. Jadi kalau di rumah tidak punya syarat apa ini? Makanya beruntung. Makna beruntung kita syukuri. Syukuri kemudian nikmat yang kita tadi kita bagi sampai ke orang lain. Agar orang lain yang masjid. Kita punya target di dunia aja kita punya target. Begitu juga nanti dia masa ada 3 golongan. 3 golongan. Golongan pertama ini ada orang ada Allah ini cahayanya bagaikan matahari, bersinar-sinar dengan matahari kami. Ada golongan kedua ini dia yang buka pintu, kemudian dia yang merapi-rapikan, menyapu-nyapu dulu, sholat di masjid dulu. Orang seperti ini nanti cahayanya bagaikan matahari. Masya Allah. Luar biasa Pak. Orang lagi gelap di sana, kita kok bercahaya. Orang lagi susah di masa nanti kok kita senang-senang. Dinaungi sama Allah lagi dengan Allah, dengan rahmat Allah. Ini yang mesti kita lakukan habis-habisan Pak. Berlomba-lomba dengan susah dan payah tanpa mengenal. Ini yang mau kita beri. Yang harus fastabiqul khairat. Saling mendahului, saling cepat ke masjid. Berbuat saling dulu. Sekarang ini kalau ke pasar kita pergi Mangga Pinangga, orang jam 11 sudah ke pasar. Jam 11 makan nih. Tapi ke masjid sebagian, tidak semuanya. Ta'ala pada hari kiamat yang penuh dengan huru hara
ketika seluruh manusia dalam keadaan panik adalah para hafiz Al-Quran. Imam Dailami rahmatullahi meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, para hafiz Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi alaihi salam dan orang-orang soleh. Masyaallah. Aku boleh tak? Boleh tak? Satu hadis ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya serta mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan akan menerima syafaatnya untuk 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Hadis Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Darimi. Faedah: setiap orang yang beriman insya Allah akan masuk surga, meskipun ia harus disiksa terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Namun hafiz Al-Quran memiliki utamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak melakukan dosa besar, tetapi orang kafir tidak akan pernah syafaat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik," atau aku siap sedia ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Faedah: pada musim gugur, begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasil sholat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Untuk dosa-dosa besar perlu bertobat secara khusus. Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil. Demikianlah hadirin yang dibacakan. Semoga insyaallah dapat diamalkan ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan panjang umurnya jadi panjang. Kalau jadikan pendek jadi pendek. Kalau Allah jadikan dia kaya, kaya. Kalau jadikan miskin dia miskin. Jadikan dia sehat, sehat. Semua dalam genggaman Allah. Allah jadikan dia tenang jadi tenang. Baca. Semua dalam genggaman Allah. Kemudian bawahnya, ini setitik dulu ya saya. Sungguhnya kejayaan dan kebahagiaan seluruh makhluk hanya ada dalam genggaman Allah SWT. Yang kedua, bawahnya, Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah SWT yang memelihara, Allah SWT yang memberi rezeki. Ini, saya ulangi lagi, Allah SWT yang menciptakan, Allah SWT yang memelihara, Allah SWT yang memberi rezeki. Nah, dua-dua. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
Kamukah yang menurunnya dari awan atau kami yang menurunkan? Allah. Kalau kami kehendaki, niscaya akan jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Allahilhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dua-dua. Maka bagi Allah lah segala puji, Rabb langit dan Rabb bumi, Rabb semesta alam, dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Jasiyah ayat 36-37. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul hayyita minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah wahai Allah yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sungguhnya engkau maha kuasa segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas, tanpa hisab. Al-Imran ayat 26-27. Sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin lahu natan fayuhsinu ilaihima ma sahibatahu aw sahibatahuma illa adkhalatahul jannah." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang muslim yang mempunyai dua anak perempuan lalu ia berbuat baik terhadap keduanya selama keduanya hidup bersamanya atau ia hidup bersama mereka, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam jannah. An Anas diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang muslim yang mempunyai dua anak perempuan lalu ia berbuat baik terhadap keduanya selama keduanya hidup bersamanya atau ia hidup bersama mereka, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam jannah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahatain wa asyara bis ba'ihi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi nafkah dua anak perempuan, maka aku dan dia akan memasuki jannah bersama-sama seperti dua jari ini. Sambil mengatakan ini beliau berisyarat dengan dua jarinya. Hadis riwayat Tirmizi katanya. Allah anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhihi al-banati syai'an fahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurus suatu keperluan dari anak-anak perempuan ini dan memelihara mereka dengan baik, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Batu apa namanya nih? Belawang. Batu Belawang. Batu belawang. Yang pertama Luar biasa. Eksotis. Eksotis ya. Wow. yang aku cinta.
Luar biasa ya. Tak terlihat meski Langsung orang tua ini insya Allah langsung berangkat 3 hari kita ke Allah. Baju sudah diserahkan. Wah tuh. bahwasanya kuasa akhirnya Batu gelam. Ya. Ada. Jauh perjalanannya guys ya. kembali Dari lautan sampai ke daratan guys, sampai ke hutan-hutan ya guys. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan wasilah Muhammad ampuni saya. Ya Allah, dengan wasilah Muhammad ampuni saya. Allah ini mendengar kata Muhammad ini. Masya Allah. Senang kok ya. Dari mana kamu kenal itu yang namanya Muhammad? Itu kekasih saya. Kekasih aku yang paling aku cintai dan termasuk salah satu keturunan engkau nanti. Dan menjadi orang yang paling mulia nanti. Menjadi penutup para nabi-nabi, menjadi sayyidul mursalin. Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, saya melihat itu tertulis kalimat itu di surga, dan aku yakin tidak ada orang yang lebih mulia daripada Muhammad. Maka dengan keberkahan nama Muhammad, ya Allah, ampuni saya. Ini gara-gara barokahnya namanya Rasulullah, Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barokah namanya, bayangkan saja. Baru barokah namanya saja Rasulullah ini menjadi pada belum lahir. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun. Itu dari Rasulullah sampai Nabi Adam. Jaraknya kurang lebih berapa tahun? Ya, panjang sekali, 2000 tahun kurang lebih. Masya Allah. Manusia menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya akan lebih barokah lagi. Bagaimana ya? Masya Allah. Barokahnya di mana? Kebarokan apa yang didapatkan oleh manusia yang mewujudkan amal agama dalam kehidupannya secara seluruh? Kebarokan apa? Barokahnya luar biasa. Jangankan dalam hidupnya, matinya barokah, nanti dikubur barokah jenazahnya. Nanti di padang mahsyar juga barokah. Sampai di akhirat Allah kekalkan dia dalam surga selama-lamanya dalam kesenangan yang tidak pernah habis-habisnya. Ini kebarokahan karena amal Nabi. Ini barokah semuanya. Lihat Nabi SAW, barokah yang dibuat Nabi. Sampai saking barokahnya Rasulullah ini, karena diutusnya beliau dengan membawa agama dan menjadi agama yang paling lama masanya. Kalau Nabi Isa misalnya, ya masa beliau saja ajarannya, nggak bisa dia makan zaman sekarang. Syariatnya Nabi Musa zaman Nabi Musa saja. Tapi kalau baginda Rasulullah sana ditetapkan oleh Allah, syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Sekarang sudah 1400 tahun dan akan berlaku Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan syariat agama Al-Quran dan kami akan menjaga syariat. Kami yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran dan kami yang akan menjaga syariat ini sampai nanti di akhir zaman, sampai hari kiamat. Barokahnya bagaimana Nabi? Kalau Nabi Ibrahim punya mukjizatnya tidak mempan dibakar api. Orang yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha nggak pernah tinggal di sholat berjamaah. Sampai mau meninggal dunia, kakinya dalam sejalan masih dipapah untuk berjamaah. Beliau jadi makmumnya, jadi imamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ada yang bilang kalau mau ke masjid nanti ya nggak mungkin. Ini pemahamannya keliru. Harusnya sungguh-sungguh mursyidnya harus mencontohkan, gurunya harus mencontohkan. Ini sebaik-baik mursyid adalah Rasulullah. Rasulullah ke masjid sampai mati. Kita yang di sini dengan semua insyaallah. Insyaallah. Diramaikan masjidnya, nanti dibuat ta'lim di masjid. Akhirnya orang-orang kalau menunjukkan ta'lim di masjid, dari baca misalnya satu malam ini 3 hadis, nanti 1 bulan sudah 90 hadis.
نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشرح صدورنا بالاسلام اللهم حبب الينا الايمان من الراشدين المهديين ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Ya Allah, rahmati, ampuni, ridhai kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah ridha dengan Nabi dan sahabat ya Allah, jadikanlah kami ahli jannah ya Allah, bersama Nabi, bersama sahabat, para wali-walimu ya Allah. Masuklah kami ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Hidayah seluruh alam ya Allah, hidayah seluruh alam ya Allah, hidayah seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kami asbab tersebar hidayah ke seluruh alam ya Allah. Gunakan harta diri waktu kami untuk agama ya Allah. Istiqomah kami berakhir dengan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kaulah yang pertama, seharusnya yang aku cinta. Meski tak terlihat, meski takkan dapat terbayangkan, hadirnya dunia ini bukti besarnya kuasamu. Akhirnya hidup ini semuanya kembali padamu ya Allah. Tiada keindahan selain darimu, tempatku bersandar, tempatku mengadu. Di setiap detikku bergantung padamu, dimanapun hidup ku butuh kau selalu. Ini bukti besarnya kuasamu. Akhirnya hidup ini tiada keindahan selain darimu, tempatku bersandar, tempatku mengadu. Di setiap detikku bergantung
Dimanapun hidup, ku butuh kau selalu. Oh, oh, ku selalu berharap. Selalu Jadi bapak ini terbiasa masak di rumah Pak. luasnya Ya Pak. rahmatmu. Pak terbiasa pulang keluar 3 hari ini istri di rumah tidak pernah masak lagi, kita yang masakin gitu ya. Di akhir yang Oh, indah, ya Allah. kita pintar semua Pak di masak. Kalau istri di rumah tuh hanya berdandan dan bersolek gitu Pak ya. Jaga anak, minta duit habis itu. Kering-kering. Ajib, ajib. Nah, ini khusus yang digoreng. Hadirnya dunia Balik. ini bukti besarnya kuasamu. Wah, ajib, ajib. Akhir Wah, apinya kurang besar tuh kayaknya, tuh. Tambah lagi arangnya. tiada keindahan selain Tapi kalau yang dalam kolam ini nggak usah dibangkar ya, yang dalam ini dibiarkan dia hidup dulu ya. tempatku mengadu. Di setiap detikku Oh, itu nggak besar. Yang mana itu? Oh, yang ini. Dimanapun hidup, ku butuh kau selalu. Oh, oh, ku selalu berharap. Kecap sudah. Solas. Selalu berharap luasnya rahmatmu membawaku di akhir yang indah.